Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi pada mata kuliah Praktik Perawatan dan Perbaikan Mesin Pembangkit di pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai mesin pembangkit penggerak turbin air dan turbin gas. Sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan pertama, yaitu mesin pembangkit dengan penggerak motor diesel dan juga turbin uap. Baik, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama mengidentifikasi nama dan fungsi dari tiap-tiap komponen mesin pembangkit dengan penggerak turbin air. Yang kedua, mengidentifikasi nama dan fungsi dari tiap-tiap komponen mesin pembangkit dengan penggerak turbin gas. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kerja mesin pembangkit dengan penggerak turbin air. Yang keempat, menjelaskan prinsip kerja mesin pembangkit dengan penggerak turbin air. Dan yang terakhir adalah menjelaskan aplikasi penggerak turbin air dan turbin gas. Baik, sebelum memasuki materi, berikut ada kata-kata motivasi dari Bapak B.J. Habibie untuk kita semua. Beliau mengatakan harus selalu konsisten dalam menekuni bidang disiplin ilmu yang Anda pelajari, karena dengan konsisten Anda bisa seperti saya, ujar B.J. Habibie. Turbin air dikembangkan pada abad ke-19 dan digunakan secara luas untuk jaringan listrik. Turbin kini dimanfaatkan secara luas dan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharukan. Turbin air merupakan mesin yang berputar diakibatkan oleh energi kinetik dan potensial dari aliran fluida. Fluida yang bergerak menjadikan blade pada turbin berputar dan menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial dan kinetik menjadi energi mekanik. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling atau sudu menyebabkan turbin berputar. Komponen-komponen utama pada turbin air terdiri dari rotor dan stator. Rotor merupakan bagian yang berputar pada sistem turbin, sedangkan stator adalah bagian yang diam pada turbin. Klasifikasi turbin air. Turbin air diklasifikasikan menjadi dua, yaitu turbin impuls atau turbin aksi dan turbin reaksi. Turbin impuls disebut juga dengan turbin air tekanan sama karena tekanan air yang keluar dari nozzle tekanannya sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya, sehingga energi tempat dan energi tekanan yang dimiliki oleh aliran air dirubah semuanya menjadi energi kecepatan. Contoh turbin impuls yaitu turbin Pelton, turbin turbo, dan turbin cross flow. Bisa dilihat ini adalah gambar turbin Pelton. Turbin Pelton adalah salah satu dari jenis turbin air yang paling efisien. Turbin Pelton cocok digunakan untuk head tinggi. Bentuk sudu turbin terdiri dari dua bagian yang simetris. Sudu dibentuk sedemikian sehingga pancaran air akan mengenai tengah-tengah sudu dan pancaran air tersebut akan berbelok kedua arah sehingga membalikan pancaran air. Untuk turbin dengan daya yang besar, sistem penyemprotan airnya dibagi lewat beberapa nozzle. Turbin Pelton untuk pembangkit skala besar membutuhkan tinggi tekanan lebih kurang 150 meter, tetapi untuk skala tekanan kecil 20 meter sudah mencukupi. Turbin turbo. Turbin turbo dapat beroperasi pada head 30 sampai dengan 300 meter. Seperti turbin Pelton, turbin turbo merupakan turbin impuls tetapi sudunya berbeda. Kecepatan putar turbin turbo lebih besar dibanding dengan turbin Pelton. Akibatnya dimungkinkan transmisi langsung dari turbin ke generator sehingga menaikkan efisiensi total sekaligus menurunkan biaya perawatannya. Turbin cross flow. Salah satu jenis turbin impuls ini juga dikenal dengan nama turbin Michael Bahnke yang merupakan penemu dari turbin cross flow, atau selain itu juga disebut dengan turbin Osberger yang merupakan perusahaan yang memproduksi turbin cross flow. Turbin ini dapat dioperasikan dalam debit 20 liter per detik hingga 10 meter kubik per detik. Turbin cross flow menggunakan nozzle persegi panjang yang lebarnya sesuai dengan lebar runner.
Pancaran air masuk turbin mengenai sudu sehingga terjadi konversi energi lebih rendah saat masuk, kemudian meninggalkan turbin. Runner turbin terbuat dari beberapa sudu yang dipasang pada sepasang piringan paralel. Turbin cross flow baik sekali digunakan untuk pusat tenaga air yang kecil dengan daya kurang dari 750 kW. Pembuatan dan pemasangan konstruksi sangat sederhana dan biaya pembuatannya murah. Yang kedua adalah turbin reaksi. Turbin reaksi adalah turbin yang cara kerjanya merubah seluruh energi air yang tersedia menjadi energi kinetik. Turbin jenis ini adalah turbin yang paling banyak digunakan. Sudu pada turbin reaksi mempunyai profil khusus yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui sudu. Contoh turbin reaksi yaitu turbin Francis dan turbin Kaplan. Turbin Francis memiliki runner dengan baling-baling yang tetap, biasanya jumlahnya 9 atau lebih. Turbin Francis menggunakan sudu pengarah. Sudu pengarah mengarahkan air masuk secara tangensial. Turbin Francis bekerja dengan memakai proses tekanan lebih. Pada waktu air masuk ke roda jalan, sebagian dari energi tinggi jatuh telah bekerja di dalam sudu pengarah diubah sebagai kecepatan air masuk. Sisa energi tinggi jatuh dimanfaatkan dalam sudu jalan. Dengan adanya pipa isap memungkinkan energi tinggi jatuh bekerja di sudu jalan dengan semaksimum mungkin. Turbin yang dikelilingi dengan sudu pengarah semuanya terbenam di dalam air. Air yang masuk ke dalam turbin dialirkan melalui pengisian air dari atas turbin melalui sebuah rumah yang berbentuk spiral atau rumah keong. Semua roda jalan selalu bekerja. Daya yang dihasilkan turbin diatur dengan cara mengubah posisi pembukaan sudu pengarahnya. Aturan daya yang dihasilkan yaitu dengan mengatur posisi pembukaan sudu pengarah sehingga kapasitas air yang masuk ke roda turbin dapat diperbesar atau diperkecil. Turbin Francis dapat dipasang dengan poros vertikal dan horizontal. Yang kedua yaitu turbin Kaplan. Turbin Kaplan banyak dipakai pada instalasi pembangkit listrik tenaga air sungai karena turbin ini mempunyai kelebihan dapat menyesuaikan head yang berubah-ubah sepanjang tahun. Turbin Kaplan dapat beroperasi pada kecepatan tinggi sehingga ukuran roda turbin lebih kecil dan dapat dikoppel langsung dengan generator. Turbin Kaplan beroperasi pada head yang rendah dengan kapasitas aliran air yang tinggi atau bahkan beroperasi pada kapasitas yang sangat rendah. Hal ini karena sudu-sudu turbin Kaplan dapat diatur secara manual atau otomatis untuk merespon perubahan kapasitas. Instalasi turbin air dan komponen umum turbin air. Instalasi turbin air pada pembangkit listrik tenaga air yang pertama itu adalah dam atau bendungan yang merupakan konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pusat listrik tenaga air. Dua yaitu turbin. Turbin merupakan peralatan yang tersusun terdiri dari pipa pesat dan juga runner atau roda jalan. Selain itu juga ada komponen lain seperti rumah turbin, katup utama atau inlet valve, pipa lepas atau draft tube, alat pengaman, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu generator. Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanis. Komponen umum turbin air yang pertama adalah pegangan baling-baling air yang dibutuhkan untuk menggerakkan turbin diarahkan oleh dua kekuatan permukaan pegangan baling-baling yang seimbang. Yang kedua adalah rumah turbin yang terbuat dari struktur baja sehingga kuat dan tahan terhadap benturan dan kebekuan.
Yang ketiga adalah runner. Runner merupakan bagian yang paling penting dari turbin. Dilengkapi dengan lempengan yang terbuat dari profil baja dengan menggunakan metode yang sudah terbukti. Kedua ujungnya dipasang dan dilas pada bagian dalam ujung cakram dari runner. Runner dapat mempunyai lempengan sampai 37 buah tergantung dari ukuran turbin. Lempengan miring menciptakan sedikit kekuatan aksial. Untuk itu pelumasan tidak diperlukan karena telah diperkuat oleh bantalan aksial. Lempengan pada runner yang lebar ditunjang oleh beberapa cakram. Bantalan dilengkapi dengan rumah bantalan yang berfungsi untuk mencegah kebocoran air ke dalam bantalan dan kontak dengan pelumas. Yang terakhir adalah draft tube. Draft tube itu berfungsi untuk memastikan bahwa ruang mesin bebas dari banjir dan sekaligus ketinggian seluruh ukuran. Turbin gas adalah mesin penggerak mula di mana fluida kerjanya adalah campuran udara dan bahan bakar berupa flue gas yang dihasilkan dari ruang bakar. Prinsip dasar pengoperasian turbin ini adalah merubah energi kinetis yang berupa kecepatan aliran udara panas menjadi energi mekanis yang berupa putaran turbin sehingga menghasilkan daya. Sistem turbin gas yang paling sederhana terdiri dari 3 komponen, yaitu kompresor, ruang bakar atau combustion chamber, dan turbin gas. Oleh sebab itu, di dalam sistem turbin gas terjadi 3 proses utama, yaitu proses penekanan atau pemampatan udara atau kompresi. Yang kedua adalah proses pembakaran udara dan bahan bakar, dan yang ketiga adalah proses ekspansi gas hasil pembakaran. Klasifikasi sistem turbin gas berdasarkan siklusnya terdiri dari 2, yaitu siklus terbuka atau open cycle dan siklus tertutup atau closed cycle. Siklus terbuka pada sistem turbin gas siklus terbuka, di mana fluida kerja yaitu udara dikompresikan dari udara bebas, kemudian mengalami proses pembakaran di ruang bakar atau combustion chamber, berekspansi di turbin dan akhirnya keluar lagi ke udara bebas. Walaupun terbentuk gas sisa pembakaran, atau dengan kata lain, sistem ini terbuka terhadap udara bebas. Yang kedua adalah siklus tertutup atau closed cycle. Sistem kerja turbin gas dengan siklus tertutup, prosesnya hampir sama dengan siklus terbuka. Namun gas bekas yang keluar dari turbin dimasukkan kembali ke kompresor untuk dikompresikan kembali. Tetapi sebelum mendekati kompresor, gas bekas tersebut mengalami pendinginan hingga temperatur awal memasuki kompresor pada sebuah alat penukar kalor atau APK. Klasifikasi sistem turbin gas berdasarkan konstruksinya dibagi menjadi 2, yaitu turbin gas berporos tunggal atau single shaft dan turbin gas berporos ganda atau twin shaft. Turbin gas berporos tunggal memiliki 1 poros saja, tetapi pada poros tersebut terdiri dari beberapa komponen utama turbin gas, seperti sudu turbin dan sudu kompresor. Jenis ini banyak digunakan untuk pembangkit listrik maupun industri, karena digunakan pada daya beban torsi yang konstan. Yang kedua yaitu turbin gas berporos ganda atau twin shaft. Turbin jenis ini merupakan turbin gas yang terdiri dari turbin bertekanan tinggi dan turbin bertekanan rendah, di mana turbin gas ini digunakan untuk menggerakkan beban yang berubah, seperti kompresor pada unit. Turbin gas ini menggunakan poros ganda atau lebih dan biasanya digunakan untuk beban torsi yang tinggi ataupun bervariasi.
Kompresor berfungsi untuk menghisap udara atmosfer dan mengkompresikannya sehingga mencapai pada tekanan tertentu. Selain untuk pemampatan udara bertekanan, juga digunakan untuk pendinginan suhu turbin gas. Kompresor yang biasa dipakai pada turbin gas adalah kompresor aksial dan kompresor sentrifugal. Yang kedua adalah ruang bakar atau combustion chamber. Dari kompresor, udara bertekanan dibawa ke ruang bakar atau combustion chamber. Di ruang bakar, udara bertekanan dibakar bersama dengan bahan bakar. Bahan bakar yang umum dipakai dalam ruang bakar ini adalah gas alam atau natural gas. Selain gas alam, bahan bakar yang biasa dipakai sebagai bahan bakar yaitu minyak bumi dengan efisiensi yang tinggi. Bahan bakar yang dibakar berfungsi untuk menaikkan temperatur. Panjang dari ruang bakar didesain dengan mempertimbangkan waktu dan tempat yang cukup untuk bahan bakar agar terbakar sempurna dan memudahkan pemantik untuk membakar bahan bakar menjadi lebih mudah. Hasil pembakaran ini berupa energi panas yang diubah menjadi energi kinetik dengan mengarahkan udara panas tersebut ke transition pieces yang juga berfungsi sebagai nozzle. Fungsi dari pembakaran adalah untuk mensuplai energi panas ke turbin. Ruang bakar pembakaran atau combustion chamber merupakan tempat terjadinya seluruh proses pembakaran. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah turbin. Turbin merupakan tempat terjadinya ekspansi temperatur dan pressure gas hasil pembakaran sehingga terjadi konversi energi kinetik menjadi energi mekanik yang digunakan sebagai penggerak kompresor dan perlengkapan lainnya atau menggerakkan generator. Dari daya total yang dihasilkan turbin, kira-kira hampir 2/3 digunakan untuk memutar kompresornya sendiri dan sisanya digunakan untuk kerja yang dibutuhkan. Aplikasi turbin gas berikut adalah contoh turbin yang digunakan di PLTGU PT Indonesia Power Grati Pasuruan. Dengan spesifikasi bisa dilihat Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan atau dibahas, dapat dicantumkan di kolom komentar atau bisa juga dicantumkan di Microsoft Teams di kelas kita. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan link untuk video cara kerja PLTA dan juga PLTG ya pada mesin pembangkitnya. Nanti silakan diklik link YouTube-nya. Terima kasih.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.